Saudara-saudariku yang terkasih, sikap sombong dan arogan inilah yang seringkali menghambat kita, khususnya perkembangan rohani kita. Kesombongan dan keangkuhan ini dapat menghancurkan hidup kita sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 4 Februari. Pekan biasa yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai untuk kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling menolong dan membantu, demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu bukan Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya. Dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah
supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Herodes dan Herodias yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini adalah gambaran yang mewakili kebanyakan umat manusia saat ini. Ketika mereka melakukan kesalahan dan Yohanes menegur, mereka justru menyingkirkan Yohanes, bahkan dendam terhadap Yohanes. Kerapuan Herodes menjadikan Herodias yang sakit hati itu menaruh dendam pada Yohanes, menjadi leluasa untuk menyingkirkan dia dan bahkan membunuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Herodes dan Herodias, kita seringkali mudah menaruh dendam dan sakit hati kepada sesama yang menegur, memberi masukan atau mengkritik kita. Kita tidak mau menerima bahwa orang melihat kesalahan-kesalahan kita. Kita lebih suka menyingkirkan mereka yang menjadi pengkritik daripada kita mawas diri, memeriksa diri, mengakui kekurangan kita. Sikap ini yang akan menjadi penghambat hidup kita. Kita sering tidak maju dan tidak berkembang karena selalu merasa diri sempurna, merasa diri lebih hebat. Kita tidak mau mendengarkan lagi teguran, masukan, kritikan orang lain, apalagi mereka yang dianggap kurang mampu atau kurang berpendidikan. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap sombong dan arogan inilah yang seringkali menghambat kita, khususnya perkembangan rohani kita. Kesombongan dan keangkuhan ini dapat menghancurkan hidup kita sendiri. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk semakin rendah hati, mau menerima masukan-masukan dan juga kritikan sesama kita, yang pastinya itu akan membangun diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sudilah nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.